Tes. Shalom semuanya. Yang sebelah sini ke tengah gimana, please? Supaya nggak mau ya udah nggak apa-apa. Buat yang online, shalom. Selamat bergabung. Semuanya kita mau ambil sikap doa dulu. Kita mau memulai ibadah kita sore hari ini. Kita tundukkan kepala kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus satu minggu ini. Sehingga kami pada hari ini Tuhan bisa berkumpul lagi Tuhan untuk memuji dan memulaikan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa memohon kasih karunia-Mu Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami Tuhan sore hari ini Tuhan. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah kami Tuhan, Tuhan Yesus saja senantiasa berikan penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan. Sehingga hati kami Tuhan Yesus hanya tertuju kepadamu Bapa. Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin sedang di dalam perjalanan Tuhan ke dalam rumah-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus saja berkati mereka ya Tuhan. Agar mereka bisa sampai di rumah-Mu ini Tuhan dengan selamat Tuhan. Sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, kami mau undang Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap melayani dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. In the name of Jesus we pray, amen. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan saat ini? Haleluya. Jemaat yang bersukacita, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan, kita mau meninggikan namanya. Amin. Haleluya. Hallelujah.
Yang semangat coba kasih high five ke sebelah kiri kanan. Katakan Yesus pilihanku. Saya nggak ada high five. Boleh tepuk tangan ya. Yang mau nari juga boleh. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, turun tebus segala dosa.
Bukakan hatimu, tak mau ku hidup lagi tanpa doa firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang salah. Bukakan hatimu, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan. Parapapapapapa. Sama-sama. Parapapapapapa. Sekali lagi. Parapapapapapa. Yang terakhir. Parapapapapapa. Saudara, saya undang boleh duduk. Shalom, IJF Wellington. Selamat datang di retreat kita di tahun 2022. Saya percaya tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa buat saudara dan saya. Hai guys, gimana retreat kemarin? Seru-seru kan? Seru dong pastinya. Here's a glimpse of our journey retreat. Check it out. Yusuf! Last Siapa lawan kita tidak ada. Kita siapa? We are RUTH. And these are the news for this week. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. Come and join us in prayer meeting this Friday, 7 p.m. at 61 Hopper Street, Mount Cook. Mari bergabung di Women's Care yang akan diadakan pada hari Rabu jam 10.30 pagi. Silahkan menghubungi Abigail setelah kebaktian untuk informasi lebih lanjut. Shalom, Men's Care bulan ini akan diadakan pada tanggal 28 Mei, hari Sabtu jam 6 sore. Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi Anthony. IFGF Wellington akan mengadakan Child Dedication pada hari Minggu tanggal 29 Mei. Please contact your iCare leader for registration. So guys, that's the news for this week. Gimana? Seru-seru kan? Jangan lupa ikut iCare dan prayer meeting. Happy Sunday guys! Shalom semua. Ada informasi tambahan. Jangan kalah kan kita anak-anak. Kita kan ada men's care, women care, anak-anak juga ada eye care loh. Tapi anak-anak punya eye care untuk saat ini hanya untuk yang gede-gede saja. Nanti yang kecil-kecil next time kita adain, oke? Yang besar-besar nanti adanya informasinya boleh tanya saya. Oke, mari kita bersatu dalam doa untuk offering kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami ada di tempat ini Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau ya Bapak, untuk mempersembahkan tubuh kami, jiwa kami, spiritual kami Tuhan, dan juga sedikit dari apa yang telah kami earn from this week Tuhan. Kami tahu semuanya itu adalah datang daripadamu Tuhan. Kami tahu semuanya itu hanya Engkau berikan kepada kami Tuhan, dan kami juga tahu dengan pemberian dari Engkau kita juga mau memberikan apa yang kita bisa beri untuk Engkau Tuhan, yang terbaik daripada yang kita punya Tuhan. Tuhan, kami serahkan
serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang telah kita persembahkan kepada Engkau bisa menjadi bau harum untuk Engkau Tuhan di dalam kehidupan kita Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. In Jesus name we pray. Amen. Aku mau mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau recite doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Aku mengundang semua anak-anak untuk maju ke depan. All the children, I'll invite all of you to come forward, please. Oke, mari kita mengarahkan tangan kita kepada anak-anak kita ini tuh. Di dalam Alkitab dikatakan, janganlah kita menghalang-halangi anak ini untuk datang ke dalam, untuk datang mendekat dengan Tuhan, karena anak-anak ini adalah anak-anak yang punya kerajaan Allah. Pada sore hari ini kita mau mendoakan mereka. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak ini Tuhan. Engkau melihat betapa mereka masih mempunyai keinginan untuk datang ke gereja walaupun bersama-sama dengan orang tuanya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau mereka ada di hadapan Engkau pada saat ini Tuhan, untuk menerima firman yang datang daripada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau pakai guru-guru sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan, untuk menyatakan firman-Mu, untuk menyatakan the words that come from you Tuhan Yesus, untuk bisa mereka menerapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau saja menyertai mereka semuanya Tuhan. Berilah mereka damai sejahtera Tuhan, dan hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Pakailah kami semuanya Tuhan untuk saat ini Tuhan, dan juga tutup bungkus kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan tutup bungkus ruangan yang akan kami pakai Tuhan. Tuhan, serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. In Jesus name we pray. Amen. Dalam sikap doa kita mau duduk dalam hadirat Tuhan saat ini. Saya mau tanya, siapa yang tidak pernah kecewa pada Tuhan? Enggak ada ya? Semuanya pasti pernah kecewa sama Tuhan ya? Ya, sebagai manusia kita sering kali kecewa sama Tuhan. Doa tidak dijawab, kita kecewa. Bos pecat kita kecewa. Kecewanya sama siapa? Biasanya kecewanya sama Tuhan. Kita sebagai manusia sangat-sangat menutup mata untuk kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita kadang-kadang. Hanya karena satu doa yang tidak dijawab, sepertinya semua kebaikan Tuhan hilang dalam hidup kita. Saya pribadi seperti itu. Dan saya mau belajar. Saya tidak mau satu doa yang tidak dijawab, saya menutup mata dengan ribuan kebaikan Tuhan yang lain. Karena satu doa itu tidak membuat Tuhan kita itu berbeda. Satu doa kita tidak dijawab tidak membuat Tuhan kita bukan Tuhan penolong. Dia tetap Tuhan penolong kita. Tidak berarti satu doa kita tidak terjawab, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang ajaib. Dia tetap Tuhan yang ajaib. Dia tetap Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, yang berdaulat atas hidup kita. Saat ini saudara, mari kita renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Di tahun ini, di bulan ini,
di minggu ini, bahkan di hari ini. Kalau kita mau hitung, tidak bisa. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Dia terlalu baik buat kita. Mari sirami hati kita, jiwa kita, dengan selalu fokus pada Dia, dengan selalu melihat betapa Dia baik dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya udah untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita, apapun keadaan kita saat ini. Mari kita mau bawa pujian penyembahan kita yang murni di hadapan Dia. Kita mau merendahkan diri kita. Kita mau jujur di hadapan Tuhan saat ini. Minta Tuhan koreksi hati kita saat ini satu persatu. Tuhan tahu kedalaman hati kita saat ini, apa yang kita rasakan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami mau menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami mau ada di dalam hadirat-Mu saat ini Tuhan. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Karena hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menemukan kekuatan kami kembali. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dipuaskan Bapa. Di dalam hadirat-Mu, kami menemukan ketenangan yang sejati. Haleluya, haleluya. Mari bawa sembah-Mu, mari bawa sembah-Mu saat ini buat Dia. Sebab hanya Dia yang layak, hanya Dia yang layak terima. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Katakan bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun's come
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini ya Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama lagi ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Bukan secara kebetulan ya Bapa, tapi Engkau telah mengutus setiap dari kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa datang ke tempat ini untuk satu tujuan ya Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Engkau yang tutup bungkus ya Tuhan setiap dari kami ya Bapa. Biarlah setiap hati-hati kami yang mendengar firman ini ya Tuhan. Kami mau membuka mata hati kami ya Tuhan. Biarlah firman ini bagaikan pedang bermata dua yang menusuk setiap hati kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa keluar dari tempat ini bukan menjadi sama lagi ya Tuhan. Ada perubahan ya Tuhan di dalam diri hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau yang tutup bungkus setiap dari kami ya Tuhan. In Jesus name we pray. Amin. Shalom, silakan duduk teman-teman semua. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk tim Praise and Worship kita hari ini. Wow. Oke, masih pada bulan yang sama. Hari ini tema kita adalah apa? Look at us. Mungkin bisa dimatiin ekonya kalau. Oke, so look at us yang diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 6. Kita baca lagi sekali lagi, yaitu Peter and John went to the temple one afternoon to take part in the 3 o'clock prayer service. As they approached the temple, a man lame from birth was being carried in. Each day he was put beside the temple gate, the one called the Beautiful Gate, so he could beg from the people going into the temple. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for some money. Peter and John looked at him intently, and Peter said, "Look at us." The lame man looked at them eagerly, expecting some money. But Peter said, "I don't have any silver or gold for you, but I'll give you what I have. In the name of Jesus Christ the Nazarene, get up and walk." Kita sudah belajar ini mungkin dari yang beberapa bulan yang lalu, dan juga minggu-minggu sebelumnya juga Jack dan Anthony juga sudah sharing juga mengenai look at us. Tetapi ya kita harus belajar terus ya mengenai look at us ini, bahwa saya akan membawakan versi yang agak berbeda, yaitu dikatakan ini adalah the Chapel of Sistine yang ada di mana lukisan ini adalah dibuat oleh karya Michelangelo. Pada saat itu Michelangelo adalah seorang pemahat, dia adalah bukan seorang pelukis. Kemudian Paus kemudian mengenal dia sebagai seorang pemahat, tapi Paus mengundang dia untuk melukis chapel ini. Pada awalnya si Michelangelo menolak karena saya bukan seorang pelukis, saya adalah seorang pemahat. Tetapi akhirnya setelah terjadi diskusi, akhirnya Michelangelo menyetujui, bilang, "Oke, saya akan melukis ini dengan satu syarat, bahwa saya melukis ini sesuka hati saya." Berani gitu kan? Oke, silakan melukis ini. Sehingga Michelangelo melukislah semuanya itu. Dari ini ditulis adalah karya dari dilihat dari buku Genesis istilahnya. Nah, pada waktu dia melukis itu datanglah ada seorang janitor. Dia melihat Michelangelo melukis seluruh chapel ini, atap ini. Tentunya kalau kita melihat atap ada sisi-sisi yang kelihatan, ada sisi-sisi yang tidak kelihatan. Akan tetapi Michelangelo melukis semua sisi, baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dia lukis dengan sempurna. Ditanyalah dengan janitor ini, "Kenapa engkau begitu detail melukis semuanya?" Dia bilang itu. Kata Michelangelo kepada dia adalah, memang mata orang manusia tidak bisa melihat lukisan itu, tetapi Tuhan akan melihat. Nah, the most important thing in life is not only seen by humans, but also seen by God. Makanya karena itu judul sharing saya hari ini adalah "Buka dulu topengmu." Lagu favoritnya siapa nih ya? Bahwa apa yang kita tampilkan dari kehidupan kita. Kadang-kala kita menampilkan topeng, ya kan? Petrus tidak menampilkan topeng, dia bilang, "Emas dan perak aku nggak punya, lihatlah aku," kata Petrus, ya kan? Pada hari ini kita mau belajar bagaimana kita hidup transparan kepada semua orang, ya kan?
tidak memakai topeng. Di zaman sekarang, ya kan, di zaman sosmed istilahnya. Wah, kita melihat orang-orang, ya kan, TikTok, Instagram semua memamerkan hal-hal yang istimewa istilahnya. Punya mobil mewah, liburan kemana-mana. Kita yang melihatnya juga hampir wah gitu ya. Tetapi kadang-kadang apakah they are showing their life itu real kadang-kadang. Ya kan, kita melihat orang happy-happy, artis happy-happy. Kenyataannya apakah mereka benar-benar happy, apa cuma kadang-kadang cuma mencari follower atau memang menipu diri mereka sendiri. Nggak banyak kan, banyak sekali artis-artis yang akhirnya bunuh diri juga. Kalau mereka benar-benar happy, why they bunuh diri istilahnya, ya kan? Nah, hari ini kita belajar bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus, kemarin kita di akhir juga discuss bahwa beranikah kita mengatakan look at us, bahwa kita menantang, Petrus menantang bahwa look at us, look at me gitu. Aku adalah aku tidak menyimpan apa-apa, dikatakan. Tetapi kata look at us ini, look at me ini bukan berarti kita mengajak orang untuk melihat fokus kepada diri kita. Bukan bilang look at me, I am so great. No, look at me that I represent Jesus. Bahwa di dalam setiap kehidupan saya, kamu bisa melihat saya merepresent Jesus. Bukan saya yang hebat, tapi Jesus lah yang hebat di dalam diri kita. Nah, itu adalah goal kita. Bahwa kita harus merepresent Tuhan Yesus itu sendiri. Bukan kita yang hebat. Dikatakan kan di sini bahwa you are the light of the world. Like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Kita ada the light of the world, ya kan, dikatakan. Dan sebagai the light of the world, kita harus berdiri di atas gunung untuk menerangi semua orang. Nggak mungkin dikatakan bahwa kamu light of the world tapi kamu ngumpet. Fungsi kamu apa? Tetapi kamu sebagai the light of the world, kamu harus menyatakan bahwa everyone can praise your heavenly Father. Kita diberikan tujuan juga untuk membawa berita amanat agung, ya kan? Nah, makanya penting kita sebagai seorang pembawa berita, apalagi pembawa kabar baik, supaya kita bisa transparan. Kalau kita membawa kabar baik, tetapi kita sendirinya masih punya topeng, apakah orang lain bisa percaya dengan kabar yang kita bawa? Benar kan? Kata look di sini itu adalah dari kata Greek yang namanya blepo. Yang artinya adalah untuk to see, to discern, to have a feeling. Jadi look itu di sini bukan cuma hanya melihat, tetapi Petrus menggunakan kata look di sini adalah untuk hey, discern. Arti discern adalah lihat dengan seksama bahwa apakah aku ini benar apa enggak. Jadi ketika kita melihat orang, kita bukan cuma melihat dari luarnya aja, kita melihat dari dalam, dari atas sampai bawah, dari dalam dan luar, ya kan? Kadang-kadang kita kalau di toko dilihat, gue dilihatin dari atas sampai bawah kayak orang nyolong gitu. Ya, kalau kita ini kenapa mesti takut ya? Lihatlah, gitu, itu is a challenge for all of us. Lihatlah. Ya kan? Nah, ini juga yang dikatakan oleh Petrus bahwa look, blepo, oke? Ada 3 poin yang saya mau bawa pada hari ini bahwa bagaimana kita bisa berkata look at us dengan baik. Yang pertama yaitu tentunya kita harus be real. Katakan ke kanan kiri, be real. Oke, so we are called as a light of the world. Oke, first we need to be real, basically. Apapun yang kita katakan tentunya harus bisa dipercayai. Kalau kemarin akhir kita belajar tentang integrity, ya kan? Itu adalah salah satu bagaimana kita bisa menjadi real, ya kan? Kalau kita nggak real ya tentunya orang lain bagaimana bisa percaya. Dikatakan, beware of the false prophets who come disguised as harmless sheep, but are really vicious wolves. You can identify them by their fruit.
That is, by the way they act, can you pick grapes from thorn bush or figs from thistles? So dikatakan bahwa kita bisa identify orang itu dari apa? Fruitnya, dari buah, ya kan? Kita melihat, yuk ini pohon mangga nih, karena apa? Karena dia berbuah mangga. Ini pohon duren, karena dia buahnya duren. Bisa nggak pohon duren berbuah mangga? Nggak bisa, kecuali yang nyangkok benar-benar jago, ya kan? Tapi nggak mungkin gitu. Mangga pasti menghasilkan mangga, istilahnya. So kita juga sama. Kita nggak bisa berbohong bahwa kita itu kita bilang kita anak Tuhan, tapi perbuatan kita cuma baiknya di hari Minggu, hari Senin sampai Sabtu berbeda, itu istilahnya, ya kan? Bahwa kita nggak bisa menutup-nutupi. Adam dan Hawa, mereka sebelum jatuh dalam dosa, mereka tidak ada menutup, ya kan? Mereka telanjang, nggak pernah malu. Ketika mereka jatuh dalam dosa, apa yang mereka lakukan pertama kali? Merasa malu dan langsung mengambil fig leaf untuk menutupi mereka, istilahnya. Ya kan, di Genesis 3, mereka langsung mengambil fig leaf untuk menutupi rasa malu dan rasa takut mereka karena dosa. Nah, kita memang berdosa, tapi kita harus belajar bahwa kita jangan menggunakan alasan dosa untuk menutupi diri kita terus. Do not cover yourself with a fig leaf that may wither. Openness is the beginning of self-recovery. Kita harus belajar untuk bisa open. Terhadap siapa aja kita harus belajar untuk bisa open. Bukan dengan menutup-nutupi. What is your fig leaf? What is our fig leaf? Apa fig leaf kita saat ini? Ya kan? Ya mungkin bagi banyak orang yang fig leaf-nya yaitu mungkin dengan mobil mewah, rumah mewah, ya kan, pakaian mewah, pamer-pamer harta, istilahnya seperti itu. Yang seperti beberapa bulan lalu ya, orang lagi sibuk mencari downline ini ya, robot ya. Kalau kalian benar, orang punya robot mencari downline gitu. Yang mereka lakukan yaitu apa? Ya menampilkan kehidupan lifestyle mereka yang mewah, mobil Ferrari, Lamborghini, ya kan di situ. Padahal itu mobil pinjaman dari perusahaan istilahnya. Nih gue kasih pinjam, yang penting lu tampilin, bilang wah gue dalam sebulan 2 bulan udah mendapat begini nih. Orang lain yang melihat, bener juga ya, masuk. Ya kan tujuannya cari downline istilahnya. Makin banyak downline, makin dia makin beruntung istilahnya kan. Sampai semua masuk, bahkan hamba Tuhan juga masuk, ya kan istilahnya. Kamu menjadi sultan dan sebagainya. Nah, itu adalah sesuatu yang memang not real. Kalau kita lihat, kelihatannya mewah, asik. Tapi apakah itu yang menutup, apakah itu yang kita cari istilahnya. Banyak orang juga cover up dengan apa? Yaitu dengan pelayanan istilahnya, dengan ke gereja, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, seperti yang tadi kita bilang, kalau hari Minggu seperti malaikat, apakah hari biasa melakukan hal yang sama? Nah, kita bisa membohongi orang, ya kan? Termasuk saya sendiri, saya bisa membohongi orang, tapi kita nggak bisa membohongi Tuhan kita. Oke? Kalau minggu lalu kita belajar bahwa Christianity is not a theory, it's but a life. Ya kan? Today Christianity is not a profession, but it is a lifestyle. Katakan ke kanan kiri. Christianity is not a profession, it is a lifestyle. Kita bukannya menjadi orang Kristen, kerja kita menjadi orang Kristen. No, kita akan capek kalau kita tujuan kita menjadi orang Kristen. Gua orang Kristen, gue mesti berbuat begini dan sebagainya. Enggak, but it's our lifestyle. Kita bangun, kita nggak perlu kita nggak perlu pakai topeng kita, karena itu memang kehidupan kita. Menjadi transparan itu adalah sangat penting istilahnya, ya kan? Kita berkata A, itu yang kita lakukan A. Kita harus menjadi seorang yang konsisten. Itu yang paling penting, konsisten, bahwa kita nggak bisa kayak seperti Tuhan Yesus, dia konsisten. Dia menjanjikan dan itu terpenuhi.
Demikian juga kita berjanji ya kita penuhi. Nah, dikatakan Tuhan Yesus berkata juga di dalam Matius, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Dia sudah mengatakan seperti gitu bahwa kamu mau ikut saya, kamu harus menyangkal dirimu, memikul salibmu. Itu artinya apa? Beban yang berat yang harus kita carry ketika kita mau ikut Yesus. Dia nggak bilang kamu mau ikut saya akan kasih kamu such and such. Enggak. So, Tuhan Yesus berkata apa adanya. He's full of integrity. Demikian juga kita. Kepada siapapun kita berbicara apa adanya istilahnya. Oke? Yang kedua, yaitu kalau yang pertama adalah kita harus be real. Kedua adalah we have to show the true value. Dikatakan, Peter and John look at him intently and Peter said, look at us. The laymen look at them eagerly expecting some money. But Peter said, I don't have silver or gold for you, but I'll give you what I have. What is valuable for us? Gitu. Apa yang currently menjadi hal yang sangat valuable di dalam kita? Di dalam Matius, Tuhan Yesus berkata adalah ini. Wherever your treasure is, there is the desires of your heart will also be. Your eye is like a lamp that provides light for your body. When your eye is healthy, your whole body is filled with light. When your eye is unhealthy, your whole body is filled with darkness. And if the light you think you have is actually darkness, how deep that darkness is, dia bilang, ya kan? Kita dikatakan look at us. Kita melook at us dengan apa? Dengan mata istilahnya. Makanya kita harus dibilang apa? Jaga matamu. Matamu itu healthy apa enggak? Kalau matamu enggak healthy, ya tentu seluruh tubuhmu juga enggak healthy. Istilah dikatakan di sini. So, kita mata itu adalah sesuatu hal yang Yesus katakan adalah suatu hal yang penting. Karena dari mata turun ke dalam hati. Ya kan? Aduh nih tahu aja. Dari mata kelihat, wah cakep nih ya cewek ya, turun ke hati. Ya. Nah, demikian juga apa yang valuable di sekeliling kita itu karena dari mata kita kemudian turun ke dalam hati kita. Yang tadinya invisible become visible. Contoh, ya kan ada orang yang punya ininya value-nya di misalkan koleksi perangko istilahnya. Wah, dia tahu nih perangko ini murah apa mahal harganya ketika dia misalkan pergi ke toko antik istilah. Sedangkan orang yang tidak pusingin perangko, dikasih perangko misalkan harga 1 juta pun bilang apa nih kertas ini dibuang, ya kan? Demikian juga ada yang hobinya koleksi jam gitu. Dia bisa tahu ini jam tangan Rolex asli apa palsu istilahnya. Hobinya ngomongin jam tangan Rolex mulu istilahnya, ya kan? Kalau orang yang enggak punya jam tangan Rolex, enggak pusingin jam tangan Rolex, kagak peduli dia mau berapa duit, dia bilang ah bodo amat istilahnya. Demikian juga orang yang koleksi apapun, tas, handphone, ya kan? Seperti saya baru-baru ini lihat tanaman gitu kan. Dulu boro-boro lihat tanaman ini apa itu apa. Tapi begitu kita tahu tanaman, ini monstera mahal loh gitu ya. Dikembangbiakan bisa dijual lagi. Kita tahu istilahnya. Nah, itulah yang menjadi apa yang invisible become visible. Dan apa yang invisible dari Anda yang saat ini menjadi visible istilah. Itu kelihatan dari apa yang kamu lakukan tiap hari, apa yang kamu omongin tiap hari. Ilustrasinya kita satu hari memiliki berapa? 24 jam. Anda punya 24 jam, saya juga punya 24 jam istilahnya. Sama. Tapi apa yang kita lakukan di 24 jam itu, itulah yang menjadi your value istilahnya. Value-nya apa? Ada yang dulu saya dulu ininya value-nya di investing gitu. Wah, tiap hari ngubek-ngubek apa saham mana yang bagus dan sebagainya. Karena itu is my valuable. But now is no longer I change gitu, udah nggak perlu. Nah, itulah yang kita harus pikirkan. Misalkan, what is valuable
right now in our heart. Bagi dunia ini tentunya yang valuable yaitu harta duniawi, segala macam. Tapi kita harus tahu sebagai anak Tuhan, what is valuable is tentunya family kita, dan kedua yang paling utama yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus is above everything. Who is inside us is much more important than who is outside us. Apa yang kita punya di dalam diri kita lebih penting dari apa yang kita punya di luar ini. Kalau kita selama ini menganggap Tuhan Yesus invisible, ya tentunya kita nggak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena memang Tuhan Yesus nggak kelihatan, ya kan, invisible. Tapi sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia, Dia ada di mana-mana. He's visible. Intinya adalah kita mau melihat apa enggak dengan mata kita. Oke? So, kembali lagi bahwa kata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua harta duniawi itu jangan menjadi prioritas kita. Oke? So, the value is harus jelas value-nya. Kita itu hidup di dunia, memang kita hidup di dunia ini, tapi kita harus mencari value yang sebenarnya. Seperti kata Paulus kepada Timothy, dikatakan bahwa dia bilang orang-orang dunia ini, dia bilang, teach this thing Timothy and encourage everyone to obey them. Some people may contradict our teaching, but these are the wholesome teachings of the Lord Jesus Christ. These teachings promote a godly life. Anyone who teaches something different is arrogant and lacks understanding. Such a person has unhealthy desire to quibble over the meaning of words. This stirs up arguments ending in jealousy, division, slander, and evil suspicions. These people always cause trouble. Their minds are corrupt and they have turned their backs on the truth. To them, a show of godliness is just a way to become wealthy. Okay? Yet through godliness with contentment it's itself great wealth. After all, we brought nothing with us when we came into the world, and we can't take anything with us when we leave. So, if we have enough food and clothing, let us be content. Inilah pesan Paulus kepada Timothy, bahwa di dunia ini, bahkan bukan sekarang, pada saat zamannya mereka itu banyak orang yang mengajarkan hal-hal yang sudah seperti itu, bahwa you can become wealthy, istilahnya. Yang terakhir, poin yang terakhir adalah be fruitful. Sebuah pohon yang benar, kalau kita benar-benar pohon yang benar, pasti akan berbuah, istilahnya. Buah itu penting untuk pohon itu untuk bisa memberikan benefit kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tujuan kita menanam pohon tentunya satu, yaitu apa? Untuk mendapat buah, mendapatkan benefit. Kalau pohon itu nggak berbuah, diambil juga ya, di kata Tuhan kan dia bilang nggak berbuah, ada pohon ara itu sampai dikutuk sama Tuhan, istilahnya. Kita sebagai anak Tuhan harus berbuah, katakan harus berbuah, ya kan? Dikatakan bahwa I'll give you what I have in the name of Jesus Christ. Bahwa arti kita harus berbuah adalah kita harus memberikan benefit kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahwa kehadiran kita membawa sukacita, damai sejahtera kepada orang-orang lain. Itu. If you are real, you will bear fruit. Dikatakan di Matius 13 perumpamaan mengenai 4 seed. Ya kan, dikatakan ada seed yang jatuh ke dikatakan ini. Now listen to the explanation of the parable about the farmer planting seeds. The seed that fell on the footpath represents those who hear the message about the kingdom and don't understand it. And the evil one comes and snatch away the seed that was planted in their hearts. Ini seed yang pertama, yaitu dia cuma datang mendengar firman Tuhan, tapi dia nggak mengerti, dia nggak understand. Oke? Yang kedua adalah the seed on the rocky soil represent those who hear the message and immediately receive with joy.
But since they don't have deep roots, they don't last long. They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God's word. Ini seed yang kedua. Yang ketiga yaitu the seed that fell among the thorns represent those who hear God's word, but all too quickly the message is crowded out by the worries of this life and the lure of wealth. So no fruit is produced. The seed that fell on the good soil represents those who truly hear and understand God's word and produce a harvest of 30, 60, and even 100 times as much as had been planted. So, which seed are we now? Apakah kita the first one, the one that just come but didn't understand the word of God at all? Atau kita yang kedua, kita listen, kita understand, tapi ketika kita mengalami masalah, kita kabur dari Tuhan. Atau yang ketiga, kebanyakan kita mungkin dalam posisi ketiga, kita mengerti, tapi kita dilur oleh wealth. Kalau ini mencari wealth istilahnya. Dan atau kita adalah yang keempat, yaitu we produce fruit. Dan kita menghasilkan 30, 60, and 100. This is not talking about we give tithing, we get 30, 60, 100 times back. No. Ini adalah kita menerima firman Tuhan dan kita memberikan 30, 60 kali lipat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menjadi memberikan berkat kepada, dikatakan kan, in the name of Jesus I will give you, kata si Petrus, bahwa kita harus give to other people. So the key is that which tree kita yang adalah, benarkah kita the real tree of Jesus Christ? If you are the real tree of Jesus Christ, then you have to prove it by bearing fruit. Dikatakan adalah real faith is something you can see. Katakan kan, real faith is something you can see. Kita bisa melihat kok. I don't know about you, but I can see orang-orang yang bertumbuh, orang-orang yang mau menghasilkan, mau dididik, mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. We can see there is ada bibit-bibit ada kalau sebelum berbuah bunga-bunga, ya kan? Bunga tunas, ya. Ada tunas-tunas yang ini. Kita bisa melihat progres seseorang itu. Amin. Saya mau undang tim Praise Worship untuk maju. So, tentunya kita bisa melihat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan dan orang yang cuma profesinya adalah, kalau kata ini dalam KTP-nya ya, KTP-nya Kristen istilahnya. Kita bisa melihat orang yang benar-benar sungguh-sungguh dan orang yang hanya ber-KTP istilahnya. You can tell the difference, karena ketika kita sungguh-sungguh, kita harus menghasilkan sesuatu. Amin. Dan kita sudah belajar di minggu-minggu lalu bahwa kita harus memiliki karakter yang berbeda, new karakter, kita memiliki kehidupan yang baru. Nah, look at us, oke? Look at us adalah sesuatu challenge kepada kita supaya kita bisa hidup di dunia ini menjadi orang yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahwa ketika orang lain melihat kita, baik di marketplace, baik di dalam pekerjaan, dalam sekolah, dia bilang, ini orang berbeda, dia bilang. Ada yang something different with this person. It doesn't matter, mungkin kita bekerja tanpa bos melihat, kita kerjanya rajin, selesai, tepat waktu. Meskipun dia nggak ada gitu. Pasti bos bisa melihat istilahnya. Nggak mungkin lah dia yang nggak bisa membedakan mana yang males, mana yang rajin istilahnya. Di dalam sekolah, mungkin kita mengerjakan sesuatu dengan baik, tepat waktu, ya kan? Nggak pernah nyontek istilahnya, ya kan? Padahal kalau bisa nyontek pasti bisa, tapi kita
memiliki integritas di dalam government mungkin, ya kan? Kita yang di tempat basah istilahnya, ya kan? Mau terima KKN sogokan bisa, tapi kita penuh integritas. Dia bilang, no. Demikian juga kita di gereja istilahnya. Kita harus menjadi orang yang berbuah, transparan istilahnya. Gereja FGF Wellington ya kita transparan gitu. Apa yang kita gunakan dalam keuangan kita transparan. Setiap awal tahun kita punya laporan istilahnya. Semua kita berikan. Kita menjadi the light of garam dan terang dunia. Amin. Sekali lagi bahwa look at us adalah sebuah challenge buat kita, dan juga bagaimana kita bisa melihat orang lain. Kita jangan cuma melihat doang, tapi melihat dengan seksama. Ini orang benar-benar apa enggak? Kalau belum, kita berhak untuk menegur juga, bilang, hey, kehidupanmu harus seperti ini, seperti itu. Oke? Kita bisa membohongi orang lain, kita bisa, tapi kita nggak bisa membohongi Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau untuk minta kepada Tuhan untuk menyelidiki setiap hati kita. Kita bisa berbuat bohong kepada orang lain, tapi kita tidak bisa membohongi Tuhan. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita menyanyikan lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Selidiki hati kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan, agar kami memiliki hati ya Tuhan yang selalu transparan ya Tuhan. Agar kami ya Tuhan untuk mau menjadi orang yang real ya Tuhan. Kami tidak mau memakai topeng-topeng ya Tuhan untuk membohongi orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Jika Engkau pada hari ini sudah mendengar dan melakukan dengan setia apa yang disampaikan, maka Tuhan akan mengangkat engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengirimkan berkat ke atasmu, yakni di atas studimu, dalam segala usahamu dan segala pekerjaanmu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami bisa datang kembali ke hadirat-Mu, mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini bisa mengubah hati kami ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk kota Wellington ya Tuhan, untuk negara New Zealand ini juga ya Tuhan. Kau yang terus jaga pelihara kota ini ya Tuhan. Kami
mau serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang terus in control ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan ini ya Tuhan, dari paling atas sampai bawah ya Bapak. Kau yang terus berikan hikmat ya Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara Indonesia ya Tuhan, negara kami di mana kami berasal ya Tuhan. Kau yang terus jaga juga ya Tuhan, Kau yang pimpin ya Tuhan negara ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan juga pemerintahannya dari paling atas sampai bawah ya Tuhan. Kau yang terus pakai orang-orang ini Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan ya Tuhan, dan juga orang-orang percaya di Indonesia Tuhan. Kau terus jaga pelihara mereka ya Bapa, biar mereka terus bisa hidup dalam tentram ya Tuhan, damai sejahtera ya Tuhan di negara ini ya Bapa. Kami berdoa untuk fellowship kami ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan untuk menjadi kami bisa memiliki damai sejahtera, sukacita dalam fellowship ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk makanan kami yang kami makan ya Tuhan. Kau berkati untuk menjadi kesehatan tubuh jasmani kami Bapak. Terima kasih Tuhan, in Jesus name we pray. Amin. Happy Sunday teman-teman.